Selamat petang, selamat malam Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan membangun persekutuan di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita dan memelihara hidup kita. Kita akan merenungkan surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai 12. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di dalam situasi kami bersama-sama dengan seluruh umat manusia berhadapan dengan pandemi COVID-19, Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kami untuk bisa membangun ibadah di dalam keluarga masing-masing bersama dengan seluruh warga jemaat GKJW Blitar. Biarlah anugerah ini semakin menguatkan kami untuk terus berjalan bersama Tuhan. Ampuni kekurangan dan kelemahan kami, dan kuasai kami supaya kami boleh memahami akan sabda-Mu. Dalam Kristus semua kami mohon. Amin. Saya tidak akan membaca Roma 4 ayat 9 sampai 12. Namun kita bisa melihat bahwa saat ini kita akan menggumuli tema Abraham dibenarkan karena iman atau oleh iman sebelum disunat. Saudara, pada ibadah yang lalu kita bersama-sama telah membaca dari Roma 4 ayat 1 sampai 8. Kita mempelajari bagaimana Paulus menggunakan metode guru Yahudi pada umumnya untuk mengajarkan gagasannya, yaitu menggunakan gagasan umum yang terdapat pada masyarakat, lalu mengutip kisah atau ayat Perjanjian Lama tentang Abraham, tentang Daud yang dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan Taurat. Pembenaran oleh iman dapat terjadi karena Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Nah, pada bacaan yang kita baca hari ini dari Roma 4 ayat 9 sampai 12, kita bicara tentang makna sunat. Orang-orang Yahudi ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus, di dalam hati mereka tentu mempunyai pertanyaan. Kalau begitu apa makna sunat? Pertama, Paulus menjelaskan makna sunat dalam kehidupan Abraham. Abraham dibenarkan oleh iman. Itu bisa kita lihat, kita baca dari Kejadian 15 ayat 6. Dan pembenaran oleh iman itu diterima oleh Abraham sebelum ada perintah sunat. Perintah sunat baru ada pada Kejadian 17 ayat 11 dan 12. Kesimpulannya, yang pertama, sunat tidak memainkan peranan dalam pembenaran Abraham. Yang kedua, keturunan Abraham tidak terbatas pada keturunan darah yang memiliki tanda sunat. Berikut Paulus tidak menyangkal kelanggengan sejarah Israel sebagai bangsa pilihan. Bangsa pilihan Allah. Itu tidak digagalkan. Kedudukan ini
tidak digantikan oleh gereja. Namun yang ditegaskan oleh Rasul Paulus adalah keberadaan sejarah Israel sebagai bangsa pilihan itu karya Allah, bukan hasil jerih payah orang Israel. Nah, kalau begitu juga bukan karena faktor keturunan. Semua karena karya Allah, anugerah Allah. Nah, dari perikop Roma 4 ayat 9 sampai 12 ini kita dapat mempelajari hal yang baik, yang positif bagi kita. Saudara-saudara, jangan merasa lebih daripada yang lain karena sudah Kristen leklo sejak kecil mulo. Leklo itu sejak cilik mulo. Jangan merasa lebih daripada yang lain karena alasan apapun yang bisa kita kerjakan. Tetapi marilah kita selalu mensyukuri keberadaan kita karena Allah telah berkarya menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, tetapi marilah kita selalu mensyukuri keberadaan kita karena Allah telah berkarya menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Dan rasa syukur kita ini dapat dirasakan oleh orang lain, tidak hanya kita pendam sendiri. Syukur kalau rasa syukur kita ini juga membawa orang lain dapat mengalami karya Kristus dan mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan kiranya senantiasa memampukan saya dan saudara untuk melaksanakan karya Tuhan, sehingga kita selalu bersyukur karena saya dan saudara adalah karya Allah di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau sendirilah yang telah menyelamatkan kami. Engkau sendiri yang telah mengangkat kami dari keterpurukan kami menjadi anak-anak Allah Tuhan. Sehingga hidup dan kehidupan kami boleh kami jalani sebagaimana saat ini. Mampukan anugerah-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kami melayani Tuhan, juga melayani sesama. Berkatilah setiap pribadi, setiap keluarga, warga GKJW Jemaat Blitar khususnya, supaya di dalam keberadaan saat ini kami beroleh kekuatan dari Tuhan dan boleh melayani Tuhan. Kami serahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan harapan-harapan kami, kecemasan-kecemasan kami. Kami percaya Tuhan mendengar kerinduan kami untuk membangun ibadah bersama dengan seluruh warga jemaat. Oleh karena itu, bebaskanlah kami dari pandemi corona ini, supaya kemuliaan nama-Mu semakin dapat kami wujud nyatakan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Kami serahkan warga yang masih lemah fisik, biarlah karya Tuhan juga berlangsung atas mereka. Kami serahkan semua di dalam kasih Kristus, juga rencana-rencana kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin.